Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Razika Ganal Kafi dan anggota kelompok saya Raffi Albani Halki, Rizky Edi Wibowo, dan Abdullah Salman Syuaibi akan mempresentasikan materi ilmu pendidikan, yaitu kesukaran dalam pendidikan. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Belajar merupakan perubahan fungsional. Pendapat ini dikemukakan oleh penganut teori daya, Fakulti Psikologi, yang lebih luas lagi termasuk ke dalam paham nativisme. Paham ini berpendirian jiwa manusia itu sendiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu. Misalnya daya mengingat, daya berpikir, dan lain-lain. Agar daya itu berlaku secara fungsional, maka harus terlebih dahulu terlatih. Oleh karena itu, dalam konteks ini, belajar berarti melatih daya atau mengasah otak, agar ia tajam sehingga ia berguna untuk memecah persoalan-persoalan dalam hidup ini. Pengertian kesukaran dalam pendidikan. Kesukaran dalam pendidikan adalah kesulitan yang berada dalam proses pembelajaran, baik yang dialami oleh pendidik maupun peserta didik. Berikut ini adalah beberapa kesukaran dalam pendidikan. 1. Keras hati dan keras kepala. 2. Ketidakpatuhan. 3. Malas. 4. Bohong. 5. Menyontek. Yang pertama, keras hati dan keras kepala. Keras hati dan keras kepala adalah sifat-sifat anak yang sangat menyulitkan para orang tua atau pendidik. Kedua sifat itu ada persamaannya, tetapi ada pula perbedaannya. Anak yang keras hati berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri, bertentangan dengan tindakan orang lain dengan alasan tertentu. 2. Yaitu ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan merupakan gejala umum dan sering kita hadapi sebagai sikap pembangkangan dari anak-anak. Sikap ini bertalian erat dengan macam-macam sikap lainnya yang tidak menyedapkan. Hal ini yang dapat menyebabkan terganggunya suasana dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu malas. Sifat malas terang bukan suatu sifat yang patut dipelihara. Tanda untuk segala macam kemalasan ialah keseganan untuk bertekun. Keseganan untuk aktivitas ini dapat hanya terbatas pada jasmani saja ataupun rohani saja, atau juga dapat pada kedua-duanya. 4. Yaitu berbohong. Berbohong ialah mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di antara segala macam berbohong yang paling berbahaya ialah berbohong yang direncanakan terlebih dahulu, atau bohong yang sudah menjadi kebiasaan. Bohong inilah yang akan membawa anak-anak ke dunia penipuan. Yang kelima, yaitu nyontek. Nyontek atau mencontoh dengan bersembunyi-sembunyi adalah suatu hal yang bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Biasanya dilakukan oleh anak yang kurang kapasitasnya dalam belajar atau anak yang kebetulan tidak menghafal apa yang harus dipelajari. Penyebab terjadinya kesukaran dalam pendidikan. Berikut faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesukaran dalam dunia pendidikan. A. Faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang terjadi dari dalam individu dan dapat dikatakan paling berpengaruh pada suatu proses pendidikan. Karena faktor ini mengenai faktor fisiologis dan faktor psikologis yang dapat pada masing-masing individu seperti keterbatasan fisik, sikap, minat, dan bakat. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dari luar diri individu seperti lingkungan sosial baik di sekolah, di masyarakat, dan di rumah, metode mengajar maupun sarana dan prasarana. Mengatasi kesukaran dalam pendidikan. Saat timbul kesukaran dan hambatan di dalam pendidikan, maka harus segera diatasi. Dalam mengatasinya, bukan hanya anak saja yang harus mengatasi, tetapi
baik orang tua maupun guru yang harus bisa mengatasi hal tersebut dengan baik. Maka proses mendidik akan dapat berjalan dengan baik. Berikut cara mengatasinya. 1. Menumbuhkan rasa percaya diri. 2. Menumbuhkan motivasi diri. 3. Memberikan teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak. 4. Menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. 5. Meminimalkan untuk membandingkan anak dengan anak yang lain. 6. Guru mengendalikan diri dalam mengajar. 7. Guru bersikap adil pada siswa. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.